Beberapa jenis hewan memang lebih suka hidup berkelompok. Mereka melakukan segala aktivitasnya selalu bersama kawanannya. Nah, tapi apa jadinya kalau kawanan hewan ini tiba-tiba bertamu ke tempat kita tinggal? Pemirsa, inilah bukan tawuran, bukan hajatan. Hewan ini juga suka datang rombongan, pastinya versi on the spot. Rumah diserbu kawanan nyamuk. Seorang wanita bernama Indah lewat akun media sosialnya membagikan sebuah video yang memperlihatkan rombongan nyamuk menyerbu rumahnya. Lihat saja, kawanan nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya ini berhinggapan di plafon dan dinding rumahnya. Tentu saja pemandangan ini membuat warganet merinding serta penasaran. Mengapa sampai ada banyak nyamuk di rumahnya Indah? Ngerinya kawanan nyamuk tersebut tidak kunjung angkat kaki meski sudah disemprot dengan obat nyamuk. Bikin jijik, ribuan lalat serbu rumah warga. Kalau tadi kawanan nyamuk, yang ini juga tak kalah bikin merinding. Beberapa waktu lalu, seorang warganet membagikan video tentang rumahnya yang diserbu oleh ratusan ekor lalat. Dalam video terlihat serangga tersebut menempel di lem lalat yang memang sengaja dipasang. Namun tetap saja, serbuan lalat tak kunjung mereda. Mereka terus berdatangan dan hinggap di seluruh penjuru rumah. Ternyata kawanan lalat yang tak terhitung jumlahnya ini berasal dari suatu peternakan ayam yang lokasinya tak jauh dari rumah si perekam video. Biasanya lalat-lalat ini menyerbu rumah warga sekitar saat peternakan tersebut sedang panen. Ratusan ikan terdampar di daratan Pulau Ondrus. Panen ikan pada naik. Akhir Desember lalu, warga di pesisir Pulau Ondrus, Kepulauan Seribu, dihebohkan oleh fenomena ikan-ikan yang terdampar di pinggiran dermaga. Jumlahnya tak terhitung. Bahkan, seorang warga terlihat mengumpulkan ikan-ikan tersebut menggunakan ember. Panen. Awalnya, ikan-ikan ini muncul ke permukaan, diduga karena kekurangan oksigen. Namun setelah diteliti berdasarkan hasil uji laboratorium Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu, air laut di area tersebut mengandung senyawa amonia, nitrat, dan fosfat yang melebihi ambang batas. Akibatnya ikan menjadi mabuk dan kekurangan oksigen, sehingga berloncatan ke daratan untuk mencari udara segar. Invasi ratusan ribu bayi kura-kura. Pemirsa, inilah peristiwa menetasnya telur kura-kura arau atau kura-kura sungai Amerika Selatan. Setiap tahun di sekitar bulan September, lebih dari 80.000 ekor kura-kura betina akan meletakkan telurnya di bawah pasir tepian sungai Guapore yang terletak di perbatasan Bolivia dan Brazil. Selanjutnya, telur-telur ini akan menetas di sekitar pertengahan Desember hingga awal Januari. Setelah menetas, bayi-bayi kura-kura ini akan keluar dari dalam sarangnya dan berjalan menuju ke sungai. Nah, perjalanan ratusan ribu ekor kura-kura mungil ini tentu menghadirkan sebuah pemandangan spektakuler. Laba-laba menginvasi kamar. Seekor laba-laba masuk ke rumah saja kadang sudah membuat si pemilik rumah kalang kabut. Apalagi kalau laba-labanya sebanyak ini ya. Bikin geli dan ngeri. Inilah yang dialami seorang wanita asal Sydney, Australia. Saat itu, ia melihat puluhan ekor anak laba-laba ada di sudut atap kamar anaknya. Tapi tak cuma di sudut ini saja loh. Di sudut yang lain ternyata rombongan laba-laba berkerumun jauh lebih banyak. Ratusan laba-laba berwarna hitam ini merupakan anakan laba-laba pemburu atau laba-laba huntsman yang masuk dalam keluarga Sphaerocidae,
salah satu spesies laba-laba terbesar di Australia. Saat tumbuh dewasa, laba-laba ini memiliki panjang rentangan kaki berkisar 15 cm. Teror ribuan burung di area parkir. Seperti dalam film horor, ribuan burung grekel meneror area parkir sebuah supermarket di Frisco, Texas, Amerika Serikat. Pemandangan ini pun sempat membuat warga setempat ngeri. Dalam rekaman video, burung-burung ini terlihat bertengger di kap mobil, pohon, dan berterbangan ke sana kemari saking banyaknya. Tak cuma itu, rombongan burung ini juga berisik serta buang kotoran di kap mobil para pengunjung supermarket. Uniknya, fenomena ini ternyata terjadi setiap tahun, di mana burung-burung ini akan mencari area yang luas dan tertarik pada lampu terang yang ada di area parkir. Pemirsa, sebagai satwa yang hidup dalam kawanan atau kelompok, migrasi menjadi satu hal yang rutin dilakukan setiap tahun. Uniknya, beberapa spesies hewan melakukan proses ini secara besar-besaran, bahkan melibatkan hingga jutaan ekor kawanan. Biasanya migrasi dilakukan untuk mencari sumber makanan baru atau untuk berkembang biak. Mirisnya migrasi yang dilakukan ini banyak meminta korban. Pemirsa, inilah salah satu migrasi terbesar dan terpanjang dari hewan darat. Yap, mereka rombongan wildebeest atau gnu yang sedang berimigrasi dari Taman Nasional Serengeti di Tanzania ke cagar alam Masai Mara di Kenya. Mereka rela menempuh jarak sekitar 139 km demi menemukan sumber makanan. Migrasi ini biasanya terjadi ketika musim kemarau tiba, antara Juli hingga Agustus, dan jumlahnya bisa lebih dari 1 juta ekor. Perjalanan mereka tentu saja banyak menemui tantangan. Kematian mengintai setiap saat, entah itu dari sergapan hewan predator maupun akibat kelelahan. Rata-rata sebanyak 0,5% dari populasi yang bermigrasi atau sekitar 6.250 ekor wildebeest akan menemui ajalnya. Namun, mayoritas selamat sampai tujuan untuk berkembang biak. Sekitar bulan April, kawanan wildebeest ini kembali ke tempat semula bersama anak-anak mereka. Rintangan yang dialami dalam perjalanan pulang ini juga sama beratnya dengan dijalani saat berangkat. Migrasi besar-besaran setiap tahun juga dilakukan oleh ikan salmon untuk bertelur. Ikan yang hidup di Samudra Pasifik dan Atlantik ini rela menempuh perjalanan jauh sekitar 1.600 km menuju perairan sungai untuk berkembang biak. Salah satunya adalah migrasi ikan salmon di Toronto, Kanada. Agar dapat mencapai lokasi bertelur, para ikan salmon ini menggunakan medan magnetik bumi sebagai penunjuk arah. Saat bermigrasi ini, ikan salmon bisa berenang dengan kecepatan mencapai 30 km per jam, serta kemampuan melompat setinggi 3 hingga 3,5 meter. Fakta unik lainnya, selama perjalanan, ikan salmon tidak makan apapun alias berpuasa. Mereka hanya mengandalkan cadangan lemak di tubuhnya. Sama seperti kawanan wildebeest, selama perjalanan banyak ikan salmon yang mati karena dimangsa para predator, terutama beruang coklat. Mirisnya, setelah sampai tujuan dan menetaskan telur-telurnya, ikan salmon betina akan mati karena kelelahan. Sementara setelah telur menetas, anak-anak ikan salmon akan hidup di sungai selama 6 bulan hingga 3 tahun, kemudian mereka akan berenang ke lautan. Setelah hidup 1 hingga 5 tahun di lautan, mereka akan mengulang kembali siklus berenang ke sungai untuk berkembang biak. Tak cuma di daratan, di udara juga ada hewan yang suka berpindah tempat secara berombongan. Mereka adalah kelelawar buah Afrika atau straw-colored fruit bats. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Oktober, mereka akan bermigrasi menuju Taman Nasional Kasanka di Zambia. Sebagai hewan sosial, kelelawar ini cenderung hidup dalam kelompok lebih dari 100.000 dan kadang-kadang jumlahnya bisa meningkat sampai hampir 1 juta ekor.
Bahkan saat bermigrasi di setiap awal Oktober, jumlahnya meningkat berkali-kali lipat hingga 10 juta ekor. Bukan tanpa sebab, rombongan kelelawar ini berpindah untuk mencari sumber makanan baru. Dimulai dari hutan-hutan hujan di Kongo, rombongan kelelawar ini akan terbang sejauh 2.000 km menuju Taman Nasional Kasanka di Zambia. Perjalanan ini mereka tempuh selama sekitar 90 hari atau hingga akhir Desember.